Malam guys. Yeah. Selamat malam. Yeah. Wih, bintang tamu langsung selamat malam ya. Selamat datang di Ketum punya podcast yang paling terupdate dan terproper yang ada di Kota Ambon. Babe Podcast dengan segmen yang sangat-sangat seru, ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Mantap. Tepuk tangan. Dan tentunya malam hari ini sangat spesial karena Ketum kedatangan langsung anak dari Kik Andi. Ada yang pernah tanya, kok mirip gitu enggak? Kayak siapa? Mirip Marlo. Marlo belum sih. Belum ada. Berarti masih orang pertama bilang nih. Sayang dia dekat sama ini. Siapa yang penyanyi yang tato-tatoan banyak nih? Virgon. Oh, iya. Tapi ini bukan penyanyi. Bukan. Selamat malam Koko Jo, tepuk tangan dulu tuh Koko Jo. Babe Podcast selamat malam. Iya. Gugup Seng. Lumayan gugup. Karena biasa beta lihat di YouTube, tiba-tiba beta sekarang ada di sini nih. Tepat depan kamera semua. Jadi juga kan saya ada janjian. Saya nggak ada janjian, itu mendadak betul kita Mendadak. bulat. Memang ada kemarin ada ketong, ada keluarga, ada yang berduka, jadi makanya. Iya, betul. Kebetulan gitu. Kebetulan pas kita datang di Ambon satu kali ketemu Babe, bareng beta suka yang Babe lah. Iya. Jadi satu kali ketemu, saya ada janji langsung Langsung 1-2 hari podcast langsung. Biasanya kalau Ketum punya podcast ngos-ngosan tuh, Ketum punya bintang tamu tuh beragam. Iya. Ada kadang dari anggota dewan, kadang dari nelayan. Tapi beta ketong belum pernah dapat podcast ngos-ngosan nih tentang dunia malam, wanita malam. Itu bahaya juga ya. Bagaimana John itu John? Wah, itu kita harus konsultasi dengan Cece dulu ya. Selalu persetujuan produsen. Betul. Tapi orang pasti penasaran ketemu bintang tamu Koko Jo nih. Ini siapa sih? Iya. Apakah dia seorang musisi? Bukan, karena ini bukan Obama. Bukan. Iya, barang dia orang Ambon tapi yang besar di Jakarta. Iya, itu. Dan di Jakarta Koko punya usaha. IO ya kok ya? WO lebih tepatnya dan dekorasi lebih tepatnya, dekorasi pernikahan. WO. Di Jakarta, ya. Di Jakarta. Oh, kalau kemarin-kemarin kan Ketum biasa tuh. Podcast dengan WO yang di Ambon. Waktu beta wedding kan dong. Oh serius kah? Iya, jadi waktu kebetulan Babe proyek ini, waktu nikah itu dengan Cici istrinya itu, kebetulan kita yang dari Jakarta semua panggil kita buat datang di Ambon. Pernikahan yang megah itu. Yes, betul. Juga kali. Itu sampai dari semua aspek, sampai itu dari dekorasi kita kirim langsung dari Jakarta, bunga-bunga fresh juga kita langsung dari Jakarta. MC, penyanyi, artis-artis ibu kota juga ya nggak usah beta ceritakan lah ya. Iya. Itu sampai 3-4 artis-artis ibu kota itu semua yang top datang di kota Ambon. Iya, oh itu, wes. Luar biasa itu. Dan itu satu pengalaman yang berharga buat beta pribadi. Weh. Itu betul, karena memang luar biasa. Sampai itu di bandara orang tanya, ini Ambon ada bikin acara apa? Iya. Katanya itu pernikahan yang setara dengan APBD Kota Ambon setahun. Itu betul John, saya bilang begitu itu betul. Karena beta sendiri tuh sampai orang tanya, ini artis bolak-balik nanti Ambon ada acara apa? Iya kan? Iya, Betul, itu memang harus bicara itu betul. Itu 2000 berapa ya? Oh. 2019 kah? Ya? Iya. Babe ya 2019. Babila Sulaiman Sais. Tapi jangan percaya itu hanya gosip. Aduh. Maksudnya kalau macam Ketum bicara gosip, tapi yang tangani Koko gitu Itu kan sih bisa betul. gosip. Kita bicara apa adanya. Bicara di sini, apa toh. adanya. Memang jelas seperti itu apa adanya. Iya. Tapi kalau Ketum mau bahas soal nanti Ketum bahas soal Boleh. kakak punya Koko punya sepak terjang di Jakarta dalam membangun WO. Oh boleh banget dong itu. Ketum bahas dulu soal waktu WO Koko punya pernikahan. Oke. Itu proyek pertama atau proyek yang sudah kesekian kalinya baru dapat di Ambon gitu. Jadi kalau buat project itu untuk luar kota katong pernah beberapa kali. Kalau untuk di Ambon ini juga memang Babe waktu saat mau bikin acara sudah pas. Babe kita dari Jakarta kan memang bantu OSIS semaksimal mungkin untuk acaranya. Itu juga kan rencananya kan beta juga pengen bikin dunia punya WO. Betul. Iya. Jadi sekalian. Satu kali. Tapi padahal COVID. Dengan COVID itu waktu itu. Jadi semua barang itu memang
Babe ini bahkan dia bukan tinggal manggil, semua barang itu dia sudah bawa dari Jakarta, sudah punya dia. Satu kali memang dia bilang bikin bagus sudah, barang-barang dari Jakarta yang lagi hits apa, model apa, bikin di weddingnya. Wedding, ya. Betul, itu 2019 itu salah satu wedding yang luar biasa di Kota Ambon tuh, kita harus akui itu sih. Challenge-nya waktu itu apa sih kok? Yang kayak baca bikin gue, ini. Challenge-nya buat Babe saat Itu pertama kali kan waktu tangani yang di Ambon? ya, udah kedua Pak. Iya. Jadi kontrak yang kedua, pas Babe itu memang kayak bebannya sebenarnya apa ya? Karena memang kebetulan istri beta mau istri ini saudara, sepupu sama Babe. Jadi dalam arti semua keluarga besar kenal. Iya. Jadi lebih ke rasa tanggung jawabnya di mana saat itu kayak ini harus perfeksi. Tanggung jawab moral soalnya. Betul, lebih ke sana tanggung jawab moral. Kita bisa bikin orang lain bagus, ini untuk saudara sendiri. Iya. Jadi di sana itu percaya gak John? Untuk tukang-tukang itu semua beta kasih tanggal kosong itu untuk di Jakarta tidak ambil event sampai 3 minggu. Untuk satu acara Babe. Ush. 3 minggu itu kita kasih kosong untuk acara Babe. Itu semua barang-barang semua datang dari 1 bulan lalu udah sampai Dan itu juga beta belum kenal Sky sih. Oh iya. Tapi bukannya kakak salah satu kakak Elo terlibat. Ya, Kellogg's terlibat Iya, karena waktu datang satu dari tim fotografer satu sen datang apa lalu minta bantu satu di sini. Itu baru kenal Kellogg's dan beta baru kenal Kellogg's sama Hans kalau saya salah. Ya betul. Yang punya Sky saja beta belum kenal. Apalagi kan dia kan pernikahannya waktu itu kan besar terus makin Mega artis wedding, lagi, artis aduh, juga. John. Ribet sih nih, gue artis itu yang mau. Beta kan yang di sini kan beta tahu dari budget 0 sampai budget nah itu dia kata sudah tahu semua atur semua. Itu bunga fresh saja beta bisa bicarain 3 digit untuk bunga fresh. Ya. Atau saya perlu sebut maksudnya kata itu Bunga untuk fresh kan tuh mahal ya, apalagi datang kirim dari Jakarta. Kirim Jakarta ya. Bayangkan kirim dari Jakarta. Dan itu nyata pada 2019 itu. Kalau nggak salah itu Santika baru-baru buka ya. Iya. Iyalah, iyalah. 2019 Santika itu baru-baru buka. Itu kan beta buat supaya memang rencana mau buat Satu kali. WO juga rekor cuman saya di sini tapi ya pas COVID. Pas COVID akhirnya Betul. yang jadi ya Betul. waktu ya. Terkendala gitu. Ada kendala alam lah. Ada kendala alam gitu. Betul. Apalagi waktu COVID mah semua orang-orang yang minim budget memanfaatkan waktu untuk menikah. Nah, itu betul sekali. Tidak perlu undang orang, tidak Tidak perlu perlu undang orang. orang. Zaman dulu kalau di Jakarta aja orang dengan 30 sampai 50 orang bisa nikah di bintang 5. Nah, Iya, karena biasa di bintang 5 tuh minimal harus 300 sampai 500 orang. Jadi dibikin intimate, kita mau nikah di hotel bintang 5 itu dengan 50 orang aja tuh udah bisa. kok tapi setengah mati sih waktu COVID itu. Ya, jujur semua kamu berdampak. Apalagi kan kita di usaha seperti ini yang dibutuh keramaian. Sedangkan saat itu kan pemerintah bilang tidak boleh ada keramaian. Iya ya. Iya loh, otomatis. Jadi itu memang cukup terpukul sampai dari bulan Maret kalau nggak salah. Itu aku masih ada sisa bulan Maret itu sekitar 4 sampai 6 event lagi. Sebelum biasa kan bulan April agak slow ya untuk wedding. Itu kita sampai mulai bangkit lagi di bulan Juli atau Agustus. Baru megang wedding pertama dan itu rasa senangnya luar biasa. Iya. Karena memang udah libur biasa kita setiap minggu kan. Iya. Sabtu minggu kita event, rutinitas kita seperti itu aja. Tiba-tiba tuh Tuhan kasih kita kayak kosong beberapa bulan itu dan lebih menghargai bahwa di titik sekarang itu gue rasa kayak gini John. Kayak capeknya itu udah senyumin aja. Iya. Di titik capeknya kita udah senyum aja. Jangan sampai kita terulang dengan masa COVID lagi. Kembali yang kita benar-benar mau kerja tapi memang disuruh istirahat aja. Iya. Kayak mendingan capek karena kerja Betul. daripada capek karena tidak bikin apa-apa. Iya, itu Wah, lebih setengah tepat mati seperti itu. Itu setengah mati. Jadi memang masa-masa yang ada job itu kayak macam masa-masa perlindungan ya kowe. Itu udah kayak pengantin baru lagi tuh dalam rumah jangan istri dan anak saya sudah tuh di dalam kamar aja. Itu udah. Waktu masa-masa COVID itu. tapi awalnya kenapa sampai mau masuk dalam dunia WO? Awalnya dulu Dunia dekor. ya, dunia dekor. Dunia dekorasi wedding. Oke, kalau singkat cerita sih dulu sebenarnya lebih kayak ke sempat itu kan jadi kebetulan kakak kandung itu orang entertain. Jadi dia musik di dunia wedding. Jadi kebetulan juga udah tahu sedikit tentang dunia wedding. Ditambah dulu sempat masuk juga bantu salah satu dekor besar di Jakarta. Singkat cerita, jadi manajer marketingnya. Oke. Jadi waktu itu juga ya puji Tuhan itu dalam 1 tahun itu percobaan jadi manajer marketingnya. Itu beta dapat 15 event.
pertama kali pencobaan. Pencobaan 15 15 event, event, oke. 1 tahun. Dan itu buat di Jakarta dengan budget dia itu salah satu dekor besar. Diambil tuh udah harus di angka minimal itu baru bisa mau kerja di angka 35 sampai 50. Wah, itu besar. Zaman itu lumayan besar lah. Kita bisa bicara dekor. Dan dia base-nya di Jakarta Selatan kebetulan. 30-50 juta. Baru dia mau kerja. Minimal itu 30 sampai 50. Baru dia mau boleh ambil seperti itu, oke kan? Jadi waktu itu saat itu kita bisa dapat 15 event. Nah, terus ya berdiskusi juga sama istri kebetulan itu kan hampir kerja itu John di sana kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun mulai kerja masuk sana dan merasa kayak ih enak juga ya main dekorasi wedding nih kan. Iya. Nah sampai di sana ya memang udah ada jalan Tuhan. Salah satu kepala tukang kepercayaannya itu mau keluar. Resign. Dia mau resign dikarenakan bos beta pun bos ini ada kasih masuk tukang saudaranya. Oke. Sedangkan orang ini sudah kerja 11 tahun di Waduh. perusahaan dekor ini. Iya. Jadi dia sampai samperin ke ini ngomong beta nih, saya sama saja karena Iya, campur nih campur jadinya nih, nih iya, ya. iya. Jadi kayak dia samperin saya terus dia bilang begini, Pak Jos buka dekor aja. Hah? Ini orang gila mau duit dari mana Iya, kalau buka iya. dekor seperti itu kan. Nah jadi sudah berjalannya langsung singkat cerita. Pas 1 tahun itu kantor mau perpanjang kontrak. Lalu saya diskusi lah sama istri yang kayaknya buka dekor nih enak nih. Iya. Di awal itu tuh istri tuh malah dia, enggak lah, lu udah ada yang pasti ngapain mau coba-coba. Iya tuh. Yang udah jelas tiap bulan udah pasti fix dapat gitu. Dan juga dekorasi kan bukan hanya gaji pokok. Kita sebagai manajer marketing itu atau marketing itu kita punya komisi. Di mana dari Di setiap event. Yes, betul. Jadi Iya. kayak 30 sampai 50 kita punya komisi. Di mana ya lumayan berapa persen ya dari kantor perusahaan itu. Ya cukup lah, dan artinya kita bisa simpan gaji pokok yang kita setiap bulan itu kita putarkan dari komisi yang kita dapat. Mana komisinya komisi konsultan lagi. Nah, Kan cuma iya, tinggal betul. ya gini. Betul. Nah, terus singkat ceritanya akhirnya, tapi beta yakin bahwa beta ini bisa bikin usaha dekor. Tapi itu kan berarti keluar dari zona nyaman. Kenapa? Keluar dari zona nyaman, Iya. udah pasti. Nah jadi waktu itu bilang sama istri, oke deh, dan berarti nggak mau mengecewakan dia juga. Iya. Tapi saya bilang bahwa, oke, jadi saya tetap kayak kerja saat itu. Padahal John saat itu udah resign dari kantor. Itu waktu itu. Udah resign dari kantor, saya masih tetap kerja. Tapi kerjanya saya ini sama berangkat kerja jam 7 pagi, tapi dengan manfaatkan bahwa muter ke hotel-hotel. Oke. Jadi kayak lebih ke marketing, kayak menawarkan Kerjasamanya Yes, gitu ya. betul. Karena di Jakarta itu lebih kita ke kerjasama dengan hotel-hotel. Jadi itu kita bisa masuk di Jakarta kalau untuk pemain baru dekor. Kalau untuk orang mau datang langsung ke kita buat saya mau nikah nih. Sulit. Kayaknya sulit ya. Sulit sekali. Sulit. Jadi betul. memang di sana itu lebih banyak hotel, dan kebetulan kita juga ini lebih rekanannya itu lebih banyak di hotel. Jadi hotel itu nanti nextnya kalau kita sudah bisa kerjasama, hotel ini akan ngasih kita list pengantin. Ya, langsung contoh, langsung. Jadi biasanya itu kita kalau di satu hotel itu ada 2 macam. Jadi hotel itu biasanya kita bisa tunggal kerjasama. Hotel ini nggak mau pusing nih. Iya. Dia pegang satu aja vendor tunggal. Jadi segala macam pengantin yang masuk di sana itu kita yang handle semuanya. Tidak boleh ada dekor A, B, C masuk di sana karena kita rekanan resminya. Iya. Dan yang ada lagi yang satu lagi kedua itu di sana ada beberapa satu hotel dia tidak ada satu vendor, jadi bisa 3. Jadi pengantin dikasih pilihan. Kayak John mau nikah ini datang dikasih pilihan, ini ada dekor A, B dan C yang ada di rekanan di sini. Kayak Yang gitu. paling murah dekor C nih. Nah, itu Tapi kita bisa- bagus gitu. Betul, itu kita tergantung gini. Jadi kayak kalau dari hotel itu kita bisa nggak bisa bilang bahwa ini dekornya murah karena hotel itu sudah punya standar. Iya, Betul. Jadi kalau untuk dekor dia udah kasih tahu contoh. Kayak di hotel A ini kita udah ada standarnya 30, yang didapat apa aja. Paling kita secara bersaing sehatnya mungkin kita kasih bonus di ya entah bunganya lebih banyak Iya. ataupun apa. Kalau untuk harga semua seragam. Seperti itu John. Jadi kalau misalnya buat dia kerjasama dengan hotel. Nah singkat cerita yang tadi yang aku sambung itu bilang istri tetap kerja. Nah aku buktikan tuh. Sampai akhirnya sekitar 3 bulan bisa buktikan kasih tahu istri bahwa yang sebenarnya aku ini udah resign. Dan itu uang orang nanya, terus bulanannya istri gimana ya dapatnya? Kan kamu 3 bulan nggak kerja. Itu saya dapat dari DP pengantin yang sudah deal. Oh iya. Jadi sekarang kayak ini ada gajinya sudah masuk. Disimpan, gitu. betul. Jadi setiap bulan itu kasih ke istri. Ini yang gaji. Sampai 3 bulan baru saya ngaku. Kasih list.
ini loh sebenarnya aku udah dapat segini untuk tabungan kita buat ke depan. Jadi semua punya proses di situ, John. Jadi pas keluar resign itu sampai di titik itu ya ngerasa karena sekarang ini udah perusahaan sendiri. Iya. Biar gimana pun juga harus kerja keras untuk mendapat di titik maksimal, ya penghasilannya juga tetap pasti lebih maksimal. Karena kalau buat kerja saat itu di kantor kayak di dekor itu, ngerasa kita maksimal kan, bergadang segala macam. Singkat ceritanya, setelah itu saat kita udah maksimal, tapi kita udah digaji itu ditangkap, sudah dimaksimal kita kerja sampai lantai 10. Tapi gajinya udah diporsi di lantai 6 atau lantai 7. Iya. Dia sudah punya batas. Iya. Tapi kalau kita punya usaha sendiri itu saat kita kerja sampai di lantai level 10, yang kita dapat pun juga lantai itu di level 10. Sesuai lah. Sesuai dengan kerja keras kita sendiri. Kerja sama awal dengan hotel apa dulu ini? Oke. Boleh sebut merek lah ya? Boleh lah. Boleh. Oke, jadi untuk saat itu saya juga dalam arti berutang budi sama salah satu hotel Jakarta, itu namanya Swiss Bell Inn Kemayoran. Oh. Swiss Bell Inn Kemayoran itu yang berani mempercayakan saya untuk megang event-event dia di saat itu. Di sana saya 3 tahun itu bisa dibilang itu mengumpulkan pundi-pundi untuk modal semua itu dari Swiss Bell Inn Kemayoran. Karena di saat itu di tahun 2015 atau 16, Swiss Bell Inn Kemayoran itu udah punya standar tinggi. Dia standarnya itu sudah di 35 juta. Dan Koko tuh Saat itu udah baru. Makanya itu ya memang udah campur tangan Tuhan juga. Bisa sampai di titik itu, bisa Swiss Bell itu percaya mau kerjasama dengan Maple Decoration saat itu. Kita penasaran tuh, Koko punya cara Marketing. masuk lobby terus meyakinkan klien kalau meskipun kan Koko posisinya baru waktu itu ya. Nah itu, oke. Lanjut Koko, lanjut. Tidak usah peduli dengan mereka. Jadi saat itu kalau pertanyaan bagus John, gimana cara masuknya bisa sampai di level itu? Itu boleh tanya istri saya sendiri. Jadi di Jakarta itu ada namanya Jakarta Mega Wedding Festival. Iya. Itu Jakarta Mega Wedding Festival di mana salah satu pameran wedding terbesar di Indonesia. Buat di Jakarta. Beta pernah pergi sih. Selalu Nah. oh jadi kayak macam WOY itu bikin Ya. Semua. kayak Dari macam Bali bikin sama expo begitu ya. Expo. Iya. Dan itu diadakannya di G Expo Kemayoran Hall, dia yang paling besar. Pameran gitu. Dan Oke. saat itu John boleh tahu, cuma bermodalkan doa bawa tas ransel isinya fotokopi print semua. Brosur. Harga-harganya karena brosur. Jadi saya ini tawarin ke tiap booth. Bagi-bagi. Lagi. Sempat dulu istri bantu nawarin, itu nggak diambil, dia nangis. Sampai di titik itu. Sampai di titik itu. Akhirnya saya bilang udah kamu duduk aja. Saya yang muter. Tapi jangan percaya, nah, singkat cerita ketemu Swiss Bell Inn Kemayoran ini, saya kasih brosur, dia buang. John. Justru yang buang. Dia yang buang ini. Dia bilang, nanti kalau ini dipanggil dia langsung lempar begitu. Tapi kan 3 hari pameran itu. Jadi selama 3 hari itu tuh, saya tuh datang ke sana tuh sampai tetap kebut dia lagi, nggak malu. Karena ada jiwanya, mentalnya sana. Iya. Jadi kayak udah biasa, memang udah kayak dulu bekas marketing kan, jadi kayak nggak. Oh, biasa malu, lah. Ya. Penolakan tuh Gigi, biasa, Yes, ya. betul. Kedua kali dia cuma bilang aja, dia lagi pas ada tamu, aku masih ingat banget pas kedua, taruh di situ aja. Udah. Terus pas aku balik memang booth dia lagi penuh. Besoknya hari ketiganya saat penutupan saya datang lagi. Saya kasih dia bilang gini, aku ini udah punya vendor, kamu tawarin hotel lain aja, kata dia. Oke, singkat cerita kita masih ngobrol-ngobrol, dia tetap menolak. Jangan tahu kurang lebih 2-3 hari saya main di hotel. Saya ke Swiss Bell Inn Kemayoran. Iya. Kata pertama kamu tahu dia bilang apa? Muka lo tembok ya, karena rada-rada tulang lunak lah ya orang hotel ya. Dia bilang tuh muka lo tembok ya, gue udah punya vendor. Sampai di titik dia mau duduk, dia bilang udah duduk dulu sama gue. 4 mata, dia mau tahu, beta kasih keterangan buat dia produk apa sih yang bisa gue bisa tertarik buat nge-hire lu buat kerja sama. Tapi ya, kita lanjut di Nanti kita lanjut season 2 lah. Boleh dong. Kita bahas soal mental memaksa orang ini. Tetap kita lanjut di segmen kedua. Tetap stay di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Mantap. Masih tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai dengan Kakak Jos. Asik. Kita lanjut yang tadi tuh soal bagaimana perjuangan meyakinkan klien. Oke, betul itu. Itu
akhirnya waktu berhadapan lalu bilang kata, kamu nih mukanya agak sedikit tembok itu. Iya, itu udah pertemuan keempat. Udah pantang mundur itu sampai ketemu 4 kali. 4 kali itu baru dia terima duduk untuk dia, karena kan kebetulan di hotel dia kan. Di saat itu makan siang diajak dan sebenarnya udah ke restoran aja, tunggu di restoran. Pesen aja kata dia. Sambil makan siang ada kesempatan ngobrol, di situ ada celah buat lebih menjelaskan apa sih produk keunggulan dekor kita dibanding yang lain. Kenapa pilih hotel itu jadi sasaran tembak utama? Saat itu karena Swiss Berlin Kemayoran itu hotel baru. Hotel baru yang dimana semua jadi incaran. Iya. Di saat itu. Jadi saat memang udah diterima sama dia, di Swiss Berlin Kemayoran itu, ya, singkat cerita ya, kita saling cerita, tektokan, kenapa musik kayak dekor boleh tampil di Swiss Berlin ini. Lalu saya bilang ke dia kayak, kasih kesempatan dulu, 1 kali aja. Buat saya main di hotel ini, biar ke depan, biar kamu yang menilai nanti. Seperti apa. Nah, saat itu singkat cerita, dan puji Tuhan banget, dikasih kesempatan, dikasih sama dia 1 nama klien. Waktu itu untuk ya sekitar 6 bulan ke depan lah. Jadi kasih ini coba lo follow up. Kalau memang oke, gue mau lihat dulu hasil nanti seperti apa. Saat itu. Dan di saat itu John, saat sudah Swiss Bell kita sudah dapatlah jatuhnya jadi rekanan kan. Singkat cerita, acara hari itu pengantin itu semua sukses berjalan lancar. Keluarlah surat kontrak kerjasama. Oke, dalam arti saat itu tuh. Itu tuh, aman ini. Aman udah, karena biasa kontrak hotel itu 1 tahun. Biasa baru perpanjang, biasanya seperti itu. Jadi saat 1 tahun itu kita wajib, bukan wajib ya, kita punya hak menerima data-data klien yang sudah masuk di Hotel Swiss Bell. Kita boleh berkecimpung, kita boleh memasarkan dekor kita ke klien, boleh untuk dipakai di hari spesialnya dia, seperti itu. Jadi datanya dapat itu belum tentu dapat kliennya, Betul mesti presentasi juga. Betul, kita harus presentasi untuk meyakinkan mereka. Itu yang saya bilang tadi, itu yang dimana kalau satu hotel punya 3 vendor. Beda dengan yang kayak satu hotel kita udah kerjasama. Tapi itu yang bertahap titiknya. Jadi saat itu Swiss Bell buka jalan, barulah di mana Maple itu kita bisa kerjasama dengan hotel A, B, C, dan D. Nah, plot twist-nya nih saat ini sampai di detik ini, yang dulu kita di mana saat masuk ke pameran itu kita datang kita bayar. Pameran besar waktu itu saya masuk saya nganggap, gila ya kapan gue bisa dekor di sini? Kapan di sini bisa? Kapan bisa ikut berpartisipasi di sini? Puji Tuhan kemarin tahun 2021 atau 2022 sampai detik ini kita Maple Decoration jadi salah satu vendor kerjasamanya Jakarta Mega Wedding Festival. Itu besar dong. Yes, betul. Itu puji Tuhan. Besar. Betul. Kalau mau dibilang secara manusia itu Babe benar. Gak mungkin kita bisa ada di titik ini kalau bukan dari atas ikut campur tangan. Karena orang yang banyak lebih uang banyak sekali. Dekor-dekor besar yang miliar-miliar banyak sekali. Tapi kenapa bisa Maple Decoration ini dipilih untuk menjadi rekanannya mereka. Dan di mana kita bisa bangun stand itu 8 sampai 9 booth hotel-hotel dari bintang 4. Itu kita yang bangun, dipercaya untuk bangun standnya mereka. Nah, yang beta tuh penasaran tuh yang membuat penawaran apa sih yang membuat hotel sampai atau klien tertarik begitu dari Koko punya WO-nya? Oke, jadi kalau buat dari dekor itu yang bikin tertarik lebih ke sistem kepercayaan. Di sana di mana kayak contoh kita 1 kali event berhasil, orang-orang kan dari mulut ke mulut kalau wedding. Saya pribadi pernah megang itu 1 keluarga, adik kakaknya sampai 4 orang itu nikahnya sama saya. 4 generasi gitu. 4 generasi itu adik kakaknya nikah, walaupun beda-beda hotel ya. Dia tetap manggil kita buat Maple itu untuk dekorin acara mereka. Jadi buat dari situ dari mulut ke mulut. Biasanya itu orang-orang hotel saat terima, oh ini orangnya bagus nih, dekornya juga rapi segala macam, dia akan ngomong ke temennya yang sesama sales itu. Betul dong, dia bilang, lo boleh deh pakai dia itu, harga juga bagus, rapi juga dan lain-lain seperti itu. Itu 1 keluarga bahkan? Waktu itu pernah dapat 1 keluarga. Wih, itu pasti kalau macam dia punya warisan tuh, pokoknya bisa ada cucuku kalau nikah pakai Maple. Iya, itu betul. Itu pernah kita seumur hidup sekali itu 4 generasi adik kakak itu kita yang nikahin. Wah, keren. Semuanya. Jadi waktu pertama kali nikah itu, adiknya masih baru SMA kelas 2, aku masih ingat. Masih SMA kelas 2 itu, kita tahun 2015 atau 16. Terakhir itu kemarin 2024. Yang terakhirnya itu nikah sama kita. Gitu. Wih, keren nih, Babe. Dan Babe kalau saya pernah datang ke Jakarta Mega Wedding Festival. Iya. Saat itu. Itu kan tuh Babe? Pernah. Itu saya mau
Mau pilih yang mana, semua dipromosikan. Saya mau konsep seperti apa, Semuanya kok. semuanya. Mau manusia terbang-terbang juga dong bisa. Yang penting how much. Betul sekali. How much? Iya, iya. Ya. Kayak itu selalu kayak macam yang biasa kan ketemu sering podcast dengan beberapa WO tuh kan. Iya. Gitu. Jadi memang punya keunggulannya gitu. Betul. Tapi memang yang tadi yang Kakak Jus bilang tuh betul, ternyata masalah ini yang dibangun tuh soal konsep tuh kan ya semua bisa buat konsep Betul. begitu. Kembali ke selera. Kalau Iya. konsep itu Iya. kadang kita bikin megah, mewah. Ternyata orang yang bilang sukanya simpel, keramaian. Keramaian iya. Serba salah. Sama tergantung dari Iya. Betul. yang punya uang. Dan yang paling penting kan yang tadi kita suka tuh kepercayaan sih. Iya betul. Nah, itu. Trustnya itu. Iya. Karena gini, kadang kalau buat kita orang dekorasi, aduh ini acara gue ulang-ulang setiap minggu. Sabtu minggu juga akan seperti ini. Iya. Tapi dalam arti kita nggak tahu di balik itu bagaimana yang punya hajat ini, yang punya uang ini bayar dekor kita nggak tahu di belakang itu bagaimana usaha dia untuk ada uang untuk memenuhi Iya, betul. impiannya dia. Iya, Itu saya selalu bilang ke anak-anak itu, selalu bilang jangan anggap ini hal biasa. Buat kalian biasa, tapi buat mereka itu penuh perjuangan untuk sampai di titik ini. Iya sih. Dan yang kedua lagi-lagi juga hotel ini kita kan kalau untuk kerja sama berikutnya ini mungkin merebut mudah, tapi mempertahankan kan ya Susah. Iya. di mana dekor-dekoran berebut Masuk juga gitu di dengan hotel ini dong. penawaran-penawaran menarik juga. Betul, karena gimana saat kita udah masuk di rekanan hotel, kita tinggal duduk manis saja. Iya. Hotel yang kasih kita data kok. Iya. Apalagi saat ini aku juga punya 2-3 hotel yang tunggal. Iya. Jadi hotel itu mau setiap masuk itu 1 tahun pengantin 40-nya itu bisa harus pakai Yang kita. handle iya. Betul. Nah itu sampai di titik itu, jadi kita harus bilang kayak tiap minggu itu harus benar-benar mempertahankan. Makanya memang betul. Saat ini itu Maple Decoration sanggup 1 hari itu cuma 3. 1 hari 3. 1 hari 3. Dan itu sedikit. Teman-teman itu ada yang sampai 7-9. Teman-teman dekor. Itu aku tuh 3 tuh udah benar-benar yang kayak udah sesuai kemampuan dengan total anak buah sekian dan barang sekian. Terus boleh tahu Koko punya sekarang karyawannya sekarang berapa Kok? Ada 18, itu yang tetap. Jadi kita Yang punya tetap. gudang ada 18, kayak kepala-kepala tukang kita kasih kontrakan yang udah berkeluarga. Jadi biasanya yang udah tinggal di gudang itu sekitar 10 sampai 12 orang itu bujang-bujang semua. Wah. Mereka di sana. Jadi kalau hitungan total keseluruhan itu? Kalau dengan orang kantor Iya sih, dong kan. orang kantor kan beda lagi ya. Iya, Kita orang kantor tuh ada 6 orang. Jadi kalau misalnya total 18 tambah 6, total tuh udah 24 Wah. tim. Karena kita ada kantor juga. Anak Ambon yang berkarir di Iya. Ya, di Jakarta. Jakarta. Kerasnya di ibu kota. Kerasnya ibu kota kan Persaingan. biasa kan hashtag Jakarta keras, Jakarta Yes, keras Iya, kan. karena ibu kota lebih keras daripada ibu Iya, tiri. iya. Apalagi Koko tato-tato begini nih. Iya, Waduh. betul. Dan itu berapa kali itu kita sering handle orang-orang Ambon yang ada di Jakarta. Oh, pernah. Pernah beberapa kali. Oh, Bahkan itu sering. Setiap tahun itu minimal dapat 2. Kemarin itu aku dapat salah satu lumayan juga besar yang di Hotel Arya Duta. Arya Duta Menteng kita tahu lah buat nikah di sana itu. Area Duta Menteng. Waduh, satu porsinya aja mungkin bisa 600.000 sampai 700.000. Minimal satu porsinya. Sedangkan mereka tuh minimal 500 packs baru bisa boleh di hotel itu. Arya Duta tuh Butani Menteng. Dan itu ada orang Ambon yang di sana. Nikah dan puji Tuhan dapat dan dia senang banget. Bahwa ada ya orang Ambon usaha seperti ini. Iya kan, karena kan ya Koko tahu susah Iya, lah. pasti dia mereka kok. Ini betul asli orang Susah lah. Ambon. Iya. Dan saling cerita juga sama istri, ternyata saling kenal juga. Iya. Terus sampai bilang, hebat ya ada orang Ambon yang bisa ikut di, saat itu ketemu di pameran. Di event-event besar seperti ini. Nah itu juga memang buat saya pribadi jadi kebanggaan buat saya sendiri sebagai orang Ambon bisa berkecimpung di dunia-dunia event besar seperti ini. Iya sih. Iya, apalagi Jakarta nih. Sulit lah masuk di mega Iya. wedding itu tuh. Mesti istilahnya mendapat tempat dan kepercayaan Yes, ya betul. di circle itu tuh Di itu. circle itu. Bahkan kan kita masuk juga harus dilihat dulu, betul atau tidak. Jelas atau tidak. Jelas atau Karena nggak tidak. sembarangan mereka ambil vendor masuk dari Jakarta Mega Wedding. Karena kan semua berkecimpung kalau orang DP aja. Tiba-tiba dia lari di hari yang nggak datang, Iya benar juga ya. bisa disalahkan Jakarta Mega Wedding Festival. Karena saat kita masuk di sana kita harus dilihat gudang kita, lalu kantor Kantor kita. kita. Oh iya dan satu lagi sih untuk sih Bang. Nah, Kita Maple Decoration ini saat ini kita udah kerjasama dengan Pizza Hut Indonesia. bagaimana tuh maksudnya wedding organizer sama dekorasi sama pizza Pizza itu. Hut ya. Karena Pizza Hut ini sekarang sudah mulai berkecimpung masuk di dunia wedding. Oh,
Oh jadi tuh kalau sekarang mau nikah bisa di Pizza Hut gitu ya? Satu itu bisa, itu nanti 2025 sudah akan mulai. Ya aku kasih sedikit bocoran bahwa Pizza Hut nanti mungkin 2025 dia bisa pakai kasih space dia untuk nikah-nikah intimate. Jadi dia akan keluarin produk-produk makanan dia. Nah seperti itu, 2025 nanti. Nah kalau untuk yang sekarang ini, kenapa dia bisa masuk di dunia wedding? Kalau orang nikahan kan selain makanan tengah ada makanan pinggiran. Iya, iya. Food stall. Iya, iya. Nah, sedangkan di Jakarta itu udah banyak masuk produk-produk kayak sushi teh. Jadi food stall-nya. Iya, iya. Oh, seperti itu kayak kopi dari hati ataupun apapun macamnya. Lalu sushi teh kayak apalagi ya The Crepes. Nah, itu jadi makanan-makanan pinggirannya biasa membuat mereka event di hotel dan Pizza Hut sudah masuk di sana. Udah mulai mengarah untuk wedding. Sudah dari 2 tahun atau 2 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi aku udah kerjasama udah hampir 1,5 tahun dengan mereka. Jadi seluruh event weddingnya Pizza Hut. Dan sabar, dan ada yang nikah di Pizza Hut. Ada. Besok ini rencana bulan Juni ada nanti di Pizza Hut Tangerang. Kan Pizza Hut kan cabangnya banyak. Iya. Jadi itu udah seperti itu. Wih keren juga ya. Pizza Hut ke depannya seperti itu. Dan kita puji Tuhan dipercaya Maple ini untuk handle semua eventnya dia di wedding. Jadi contoh, kalau misalnya Pizza Hut itu 1 bulan itu dia bikin event bisa 7-8 dia akan pameran. Di beberapa event-event wedding, itu dari dekorasinya, semuanya persiapannya, dan barang-barang pizzanya pun sekarang udah ada di gudang kita. Di Maple Decoration. Jadi udah, kalau buat saya pribadi itu udah bersyukur Tuhan bahwa sampai sejauh ini. Dari nothing to something. Tapi itu ternyata itu ini baru dari Koko punya pembicaraan nih. Ternyata kita nangkep kalau ternyata pameran wedding itu penting ya. Sangat. Iya kan? Di sana satu buat orang trust. Orang berani bertaruh uang kita contoh. Iya. Kita misalnya harga dekor 50-60 juta, 30%-nya udah berapa yang dititipin buat kita untuk down payment-nya, untuk mengikat tanggal. Jadi kepercayaan mereka ya dari pameran ini. Kalau di Amus ini belum ada ya, C? Belum ya? Sudah. Biasa bikin di hotel. Oh, oke. Itu open house. Baru di Cuman kan di sini kan dunia dekor belum seramai kayak Jakarta yang banyak. Iya. Tapi WO juga di sini sudah mulai Ya, banyak WO. Pasti juga. berkembang lah, otomatis. Sudah mulai berkembang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang pizza sampai sejauh ini, setiap eventnya mereka itu pasti kita yang handle mereka untuk Pizza Hut. Dan kerjasamanya sudah 1,5 tahun setengah. 1 tahun setengah ini. Sudah handle beberapa. Betul, karena mereka kan baru berjalan mau 2 tahun. Jadi mereka ketemu kita juga di pameran itu. Kenapa pameran itu sangat penting? Iya, yang bisa kerjasama, koneksi. Mereka ngobrol dan koneksinya. Saat mereka datang, mereka cek kita, kelayakan gudang kita, kelayakan kantor kita, seperti apa. Untuk mereka percaya untuk taruh produknya mereka semua di gudang kita, seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi beberapa tahap. Jadi waktu itu pas tim dari Pizza Hut datang tuh ada kurang lebih hampir 10 orang. Mereka datang dengan manajer-manajer mereka. Mereka lihat dari gudang kita kelayakannya seperti apa. Sampai terakhir mereka ke kantor kita ngobrol dan kerjasama seperti apa. Seperti itu biasanya. Itu tuh jadi penasaran, Koko pernah tangani wedding yang kayak macam ribet sih gitu. Kayak aneh-aneh gitu. Banyak Wah, pasti. Banyak ya, lumayan. pasti ya. Kalau ribet mah lumayan. Bahkan yang orang penting pun juga pernah di-handle. Itu nyata bahkan sampai di titik aku pernah sama istri itu naik pesawat jet pribadi hanya untuk dekor. Hanya untuk dekor jet pribadi. Hanya untuk dekor bawa barang-barang. Itu seumur hidup sekali yang gak akan terlupakan sih. Itu sampai aku pas naik ke pesawat jet pribadi sampai netes air mata kayak, Tuhan, ini pekerjaan yang gue sukai bisa sampai bawa gue sampai di titik ini. Dan percaya gak itu John, saat kita mau dekor orang ini, disamarkan semuanya. Nggak boleh tahu orangnya siapa. Itu hanya lewat dari ajudannya dia aja komunikasinya. Sampai di sana tuh aku sama istri shock. Bandaranya sama rumah itu 1 menit di belakang persis. Sama sekali yang dikasih tahu. Nggak dikasih identitasnya tahu. gitu. Yang lebih lucunya lagi sama istri, dijemputnya pakai waktu itu Pajero Sport baru. Buset, keren banget gue dijemput Pajero Sport baru nih kan. Cuma Naik tukang jet. dekor doang nih ya kan. Jet pribadi. Nah ya pas sampai turun. Dijemput Pajero. Betul, daerah itu waktu itu daerah Kalimantan lagi. Dari Kalimantan kan ya maksudnya sekelas Innova juga udah oke. Iya sih. Pas kita sampai di rumahnya John, itu ternyata mobil dia yang paling biasa. Paling biasa. Paling biasa sampai saat itu. Katu sudah bisa bayangkannya budgetnya berapa ya. Katu sudah bayangkan. Jadi saat itu makanya ada banyak yang memang hal-hal seperti itu yang kayak di luar nalar pikiran kita. Gila ya gue bisa di titik ini, padahal dekor yang lebih bagus juga pasti ada. Iya. Nggak menurut, karena dekor ini selera.
kita bisa bilang dekor si A bagus, belum tentu dengan si B. Iya, Si B lebih suka, gue lebih suka stylenya dia nih, iya, iya. minimalis. Jadi itu dekor itu kembali ke selera. Selera sebenarnya. Kalau kita bilang orang semua dekor itu bagus, semua bagus. Iya, iya. Kalau nggak bagus, nggak mungkin dia punya klien. Iya. Tuh John mau kawin tuh jadi John tanya-tanya. Itu harus Jo. Tanya-tanya sekali. Betul Jo. Ini sudah berapa WO nih yang bisa tanya-tanya? Jatuhnya bukan podcast, konsultasi. Tinggal hitungan jam aja biar keluar ini. Kira-kira kalau bisa sing tua kayak pakai gabus bisa sih biar hemat biaya. tapi menarik sih kayak macam itu tuh sing sangka-sangka dari ketemu punya apa pekerjaan ketemu akhirnya bisa menemukan hal kayak gitu tuh. Itu yang dibilang bahwa gila ya sampai di titik ini pekerjaan yang memang dari hati. Karena memang kadang dekor itu benar sepenuh hati, kita nggak yang menggampangkan kayak dimana kayak udah hal biasa. Ya kemarin kayak dari awal cerita tadi selalu bilang ke anak-anak setiap Senin itu selalu kumpulin anak dekor. Kasih tahu ini buat besok di hotel A, B, C misalnya. Kembali lagi ingat ya dipersiapkan baik-baik seperti. Karena kita juga tahu mana klien yang cuek, mana klien yang kayak ini agak keribet nih, detail nih. Lo harus ini kita udah kasih kayak tanda-tanda. Tapi kadang juga orang yang diam di hari-harinya juga lebih detail dari yang kita harap. Jadi udah semua pokoknya ya semua udah kasih yang terbaik. Karena gini, aku selalu bilang ke mereka gini. Saya itu cari untuk rekanan hotel sangat sulit. Dan kita sudah berada di hotel ini, kita udah benar-benar ya thanks God banget, dimana kita nggak perlu cari order lagi, kita yang dikasih ya. Iya dong, di titik dimana kita kerjasama, jangan sampai dengan salah sedikit kita dikeluarkan dari hotel itu, kita nggak dapat kerjaan, kita nggak dapat job. Iya betul. Jadi kita jaga dari beberapa rekanan hotel itu, yang dari dibilang di awal lebih susah mempertahankan kepercayaan sih, dibanding kita merebut masuk hotel baru. Karena mereka itu biasa kontrak setahun perpanjang. Jadi kuncinya berarti aku selalu tekankan ke para klien, aku bilang gini, Cici Koko ataupun kakak nggak perlu takut untuk Maple. Kita dari 2015 sampai titik ini kita masih stay di sini. Bahkan kita masih ada di pameran besar. Berarti sudah mau 10 tahun ya? 10 tahun. Rasa waktu. Babe aja udah 6 tahun hitungan. 2019. Iya. Dari situ. Jadi selalu pas itu makanya kita sampai di titik ini dipercaya sama event-event besar Jakarta Mega Wedding Festival contohnya, ataupun kayak di JCC ada Grand Wedding Expo itu di Senayan, kita masih eksis, berarti kita masih dipercaya. Kalau kita punya masalah nggak mungkin kita berani tampil. Nggak mari nongolin muka dengan pasang besar-besar nama Maple Decoration di stand kita, seperti itu. Dan sekarang kerjasama dengan berapa hotel di Jakarta? Kalau hotel sendiri kebetulan dari Jabodetabek aku memperkecil. Jadi kayak Tangerang itu aku sekarang kurang ambil. Karena back to back-nya. Seandainya hari Sabtu kita main di Jakarta Pusat. Sedangkan minggunya kita harus main di Tangerang, makan waktu perjalanannya 3 jam sampai 3 jam setengah. Karena kan truk lebih lambat, mobil aja 2 jam. Pesawat Ambon Jakarta. Betul. Nah jadi lebih diperkecil, paling ambil cuma di Jakarta dan Bekasi. Yang dekat gudang. Itu total saat ini kemarin terakhir ada di 16 hotel kita kerjasama. Ini Standar hotelnya bintang 3, bintang Betul, bintang 3 sampai ada bintang 5, bintang 4, bintang 5 ya contoh Arya Duta tadi. Iya. Pica-caca ambil. Jadi kayak gitu. Standar hotel tuh yang penting dapat. Betul. Ya. Dan kita bisa bilang biasa aku kembalikan gini, Koko, Cici atau kakak boleh cek. Di saat misalnya ke hotel ini, saat model pasti nama kita ada di sana, di katalog. Logo dekor kita. Nah itu membuat trust orang dong, lebih jauh. percaya lagi. Betul dong, itu udah pasti buat marketing secara nggak langsung, bahwa hotel sebesar ini aja bisa hire kita untuk bantu eventnya mereka. Seperti itu. Semakin keren. Tapi ketong karena dibatasi waktu, ketong akan balik lagi ke segmen berikutnya. Tetap stay di ngos-ngosan, meskipun ketong ngos-ngos, ngobrol sadap, ngobrol santai. Mantap. Beta sudah punya banyak rekomendasi Babe untuk WO itu. Iya. Jadi beta sudah memetakan kayak macam kalau beta kalau seandainya mau rencana nikah, kalau nikah Jakarta. ini kalau nikah Jakarta ini kalau sing ada uangnya bikin pesta di kampung. Bisa lah, bisa. Aduh, semakin banyak bintang tamu WO ini semakin ragu. Tapi bukan boleh tahu sih dia punya paket-paketannya lah gitu. Budgetnya berapa? Ya, budget lah. Siapa tahu
yang nonton kan katong Babe Podcast dia penontonnya luas. Iya, barang di sini ketemu punya tim kreator juga ada 2 yang belum nikah. Nah, itu pas itu. Iya, siapa tahu ada dari Sama betul berjodoh kan? iya, siapa tahu teman-teman Jakarta ada nonton. Ih, wah. Oke, kalau misalnya buat dari harga rate sih sebenarnya tergantung yang tadi saya bilang dari hotel itu. Dia biasa di hotel mana, di bintang 3 pasti kan beda dengan rate bintang 4. Iya. Sama juga bintang 4 pun juga pasti beda dengan bintang 5. Oh, Jadi biasanya kalau aku itu mengikuti hotel. Jadi hotel Tergantung hotelnya. Tergantung hotel Oke, budgetnya. Itu biasa starting from dari 20 minimal. Dari 20 biasa maksimal itu ya nggak ada batas sih karena kalau dia ada tambah pohon itu kan beda lagi. Dia mau lantainya semua mau pakai kaca itu beda lagi. Beda. Ada yang kayak gitu. Betul. Jadi beda-beda semuanya. Jadi mau lantai ini mau pakai full melamin, putih atau hitam semua full, dan jaraknya itu juga berapa meter dari panggung sampai pintu hotel kan ada hitungannya lagi per meter dia John. Ada yang request pohon kok. Banyak. Banyak. Kalau buat pohon itu banyak. Oh, kalau buat pohon kenapa saya nikah di hutan? Betul juga tuh. Sama biasanya itu biasa buat bintang 4, bintang 5, mereka minta full cover tutup tuh kain hitam. Ya. Sekeliling itu biasanya. Dan rata-rata itu permintaannya bintang 4 ke atas, bintang 5 baru mereka minta tutup karena harganya nggak murah untuk tutup full cover kain hitam itu di dalam hotel, di dalam ruangan itu. Wah, mahal ya. Mahal. Ya, bayangan beta Babe pun pernikahan sih. Sayang juga banyak Babe kan kok. juga full kain waktu itu. Oh, Babe full kain juga? Full kain hitam. Babe sampai pemusiknya aja semua dari Jakarta. Yang mainnya dan itu bukannya kita bicara misalnya di Babe itu waktu itu dia bukannya kayak cuman solo keyboard ataupun kayak full band, itu orkestra. Pemain biolanya itu ada 4 Itu kan beta belum kenal musisi-musisi di Ambon saat itu. Jadi Oh, kalau seandainya suka MP pasti kan MP ya kan gitu. Betul. Kan. Iya, Cop semua project pasti pakai cop project waktu. pasti. lupa Willy kah? Itu dia betul. Yo tuh kok bajalan masuk beta yang jadi sombang. Iya, betul itu bisa. Iya kan bisa kan gitu kan. Betul. Ini semua dulu Jakarta ya? Jakarta semua itu Jakarta. Kita bisa bayangkan sih. Sayang. Masih. Kok udah seng-seng tuh padahal orang yang tangannya di sini. Sampai tim WO itu semua dari Jakarta. Terus kalau kayak nikah di bintang 5 itu budget berapa itu? Kasarnya. Kasarnya ya? Kasarnya ya. Dari yang range Minimal, paling yes, ya, minimal. Kalau minimal di bintang 5 itu dari 60. Oh, 60 juta. 60 juta minimalnya dia. itu berapa banyak itu? Standar itu biasa biasa kalau bintang 5 mungkin di 500 ya. Kalau di bintang 4 biasanya mereka starting dari 300. Itu apa? Itu masuk murah. Itu hanya dekor saja. Itu standarnya. Oh. Yang di 60 juta itu mungkin udah benar-benar standarnya. Tapi kalau untuk yang memang bintang 5-nya yang luar biasa itu 300 sampai 500 juta pun pasti. Jadi gini, karena di bintang 5 itu juga nggak mungkin kita bisa pakai ballroom. Iya. Ya kan ada dia 2. Contoh misalnya kayak Hotel Fairmont, itu ada ballroomnya, ada juga yang outdoornya, semi outdoor. Iya. Jadi di sana tuh budgetnya juga pasti berbeda. Seperti itu. Beta bayangkan nikah mahal-mahal begitu baru. Selama hidup dia masih tanya sih masih sayang beta sih. Kurang sayang apa coba beta nikah mahal-mahal begitu. Awal aja udah hancur-hancur begitu. Su nikah mahal-mahal masih Mahal-mahal, tanya setiap betul. sepanjang hidup masih tanya sampai sayang beta sih. Tapi beta nih sebenarnya mau tanya sih dia punya mungkin katong punya teman-teman ya di Ambon ini mulai banyak tuh yang mulai istilahnya WO lah. Iya. Mulai usaha untuk membangun WO gitu. Betul ya. Dia punya tips dan trik dari kau sendiri ya. Ini kan Oke. dari jam terbangnya kan 10 tahun kok. Maksudnya jam terbang Iya, pengalaman banyak gitu. Kalau buat saya pribadi, kembali lagi kalau misalnya untuk WO itu atau ke dekor, yang pasti satu kita tanggung jawab kita kejujuran. Apalagi kalau kita direkomendasikan, itu kita menanggung bebannya tanggung jawab orang yang merekomendasikan kita. Iya Kalau saya pribadi sih, Iya. karena kita direkomendasi, contoh kita gagal, orang kecewa, kenapa kalian bisa merekomendasikan yang seperti ini? Jadi Iya. tanggung jawabnya itu di situ Iya, sih. iya, Kak. iya, Jadi iya. kembali lagi saat bekerja itu satu dari hati, dari memang kita ini memang udah suka. Kayak Deko Dawati dan juga yang tadi bilang pertama kayak aku ngambil 1 hari 3 itu karena kapasitas aku tahu
The bestnya mungkin udah maksimal di 3. Kalau lebih dari ini pasti ada yang dikurangin dong. Iya. Dari pegawai pasti dikurang, dioper ke satu tempat. Barang pun juga pasti dibagi. Itu kalau dari dekorasi. Kalau buat dari aku dekor ya, total sama yang paling penting kalau dekor itu, apa yang kita janjikan itu detail, tetap harus jangan sampai kita lupa. Karena itu items yang paling penting kalau buat dekor. Karena kan dekor detail, dari warna bunga dan lain-lain semuanya. Itu wajib sih. Kan kata jual jasa. Jasa, Iya. betul. Kepercayaan. Kembali lagi. Kalau WO, sama juga. Di bidang jasa lagi. Bagaimana kita nanti nge-range mereka dari acara mereka dari min berapa bulan sampai di hari H itu, kita handle ya otomatis tanggung jawab kita di sana. Kalau buat aku sih cuma masukannya bahwa kerja itu otomatis jujur, memang kalau bisa, tidak. Karena kadang banyak dekor bilang, oh ini bisa kok, mirip seperti ini. Padahal mereka cari di Pinterest yang luar negeri. Yang wah. Iya, Itu betul. sering. Betul nggak? Ada WW yang dia tuh Pasti. ngeluhnya gitu. Mereka bilang bisa. Kenyataannya kita kadang properti itu juga dari Cina belum tentu ada. Iya. Yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi Properti yang kayak konsep-konsep nah, betul, luar itu. candler. Ya, belum tentu di Indonesia nih ada. Betul. Itu. Jadi Ada kadang-kadang yang mau ekspektasi dekornya gini, budgetnya segini. Waduh. dan kadang mereka daripada diambil sama vendor lain udah kita bilang bisa dulu aja. Iya. Padahal masih lama ini, padahal waktu itu wedding tuh cepet banget. Iya. Buat kayak dua jam, Saya 3 kerasa jam. tuh. betul. Nggak kerasa. Nggak betul. kerasa. Nggak kerasa gitu. Kadang juga selain itu kita kadang dealnya di bulan Mei ini dekornya Januari kita berpikir masih lama 2020 padahal itu cepet banget. Tapi kok ini beta perasaan sih menurut beta WO itu kesusahannya tuh karena katong harus acaranya itu pertama sekali seumur hidup, Betul. ya kan. Terus ekspektasi pengantin ini katong bicara ekspektasinya nih banyak pihak ini. Betul. Ekspektasi pengantin, ekspektasi orang tua, Keluarga. keluarga kedua mempelai, Betul. belum saudara gitu. Betul. Walau yang datang pertama. Jadi kan katong nih kayak macam bebannya WO tuh kan harus memenuhi ekspektasi yang tinggi itu gitu. Betul. Kalau mungkin sepengetahuan aku ya untuk WO ya, karena kan memang basic aku lebih di dekorasi. Tapi kalau WO itu biasanya kita akan bilang dulu di awal, decision makernya pemutusnya ini siapa? Contoh, kalau misalnya kita terima klien Chinese, contoh misalnya kayak Chinese Medan, itu adatnya mereka itu sangat banyak. Oh ya. Oh iya dong, pasti otomatis kayak tepai. Ataupun kayak ada keluarga kakaknya yang dilangkahi. Biasanya kalau itu punya adat. Kadang mau dibikin internasional atau mau adatnya secara adatnya Medan, betul-betul. Nah dari awal kita kalau sebagai WO kita ngomong, kalau untuk adatnya sendiri yang sampai detail seperti itu mungkin kita kurang paham. Iya. Nah tapi biasanya kita harus ngomong dulu di muka, di depan bahwa memang itu, ini nanti mungkin bisa bantuan dari kayak tanya mamanya, atau tanya tante-tantenya, seperti apa nanti mungkin bisa kasih tahu ke kita. Seperti itu. Kalaupun juga kadang pengantin itu akan bilang kayak gini, udah secara internasional aja, secara umum aja. Jadi kalau buat aku kembali itu, WO itu pasti harus dari awal. Dan bilang tadi, kita bisa-bisa atau enggak. Lebih di depan. Jangan sampai kita di hari H, disuruh kita atur untuk secara adat medannya, kita bingung, nggak ngerti apa-apa. Dan barang-barang yang dipersiapkan, Itu yang lebih sulit. Lebih sulit lagi. Lebih sulit. Betul. Contoh seperti itu sih, kalau buat dari WO sih. Karena kalau untuk pada umumnya semua dasarnya semua WO kayaknya sama dengan roundan acara, beda-beda tipis saja. Beda-beda tipis. Jam-jamnya seperti itu. Persiapannya 3 bulan, acaranya 30 menit. Betul, kan kayak gitu aja kan. Contohnya kayak gitu, udah pasti persiapannya lama, matang, udah lama. Satu hari itu cuma full, acara cuma 2 jam. Iya, betul. Suksesannya di sana. Dan yang paling males itu apa undangan yang datang baru mengkritik ini kenapa akan begini, akan kayak kurang ini. Betul, itu betul banget. Karena jadi kadang sering ketemu kejadian. Jadi gini, kadang keluarga yang datang dari luar daerah ya, dia kan nggak tahu kita meeting dengan si pengantin, dengan mama papanya pengantin. Tiba-tiba di hari H dia datang, mungkin adik mamanya atau kakaknya, aduh kok di adat kita tidak boleh seperti ini. Nah itu tuh yang biasanya bikin rusuh. Biasanya seperti itu, kayak contoh, ini nggak boleh nih pasang kain merah di sini nih. Harusnya pakai warna putih. Jadi mereka lebih mengatur. Biasanya kita sebagai WO kita tetap senyum, tetap santai. Biasanya teman-teman WO ini bilang kayak, udah lebih baik kita kayak, misalnya tante maaf, sebelum kita sudah rapatkan ini dengan dari pihak keluarga. Jadi kita hanya menjalankan apa yang sudah pernah kita meeting seperti itu. Ya itu. Kita pun teman tuh mau nikah kok. Jadi dia mau yang perarakan masuk itu sudah dipersiapkan lagu dengan bagus kok. 1 menit terakhir dia punya tante datang ganti lagunya. Nah itu betul sekali sering terjadi itu betul.
Dan itu menjengkelkan. Pasti dong, otomatis. Yang kesian akan beban moralnya di si pengantin. Ya itu. Iya dong, acara dia kadang lebih diatur oleh keluarga. Biasa seperti itu. Ya. Makanya WO tuh lebih berat daripada dekor. Kalau dekor kita dari subuh tanggung jawabnya selesai. Udah selesai. Yang penting aman. Kalau WO sama-sama dari subuh. Cuma dia sampai selesai acara bertanggung jawabannya dia. Oke. Jadi sekarang kalau Ojek megangnya itu sekarang WO, dekor Dekorasi lebih ke dekor dekorasi. sekarang. Betul. Ya. Dan memang maple decoration itu yang memang yang utama memang dekorasinya. dekorasinya gitu. Terus kalau di saat dekor itu 1 hari itu tidur berapa jam? Nah itu betul. Pertanyaan bagus itu. Kayaknya udah pengalaman kan. Itu tidur itu kita nggak bisa karena kadang ini. Satu kita harus pas subuh itu kan biasa truk itu jalan kan di atas jam 11 malam baru boleh. Iya. Lewat tol biasanya Iya. kan. Jadi kadang sampai di venue itu jam 1 atau jam setengah 2 baru mereka persiapkan turun barang, naik barang aja rapi itu jam 3 subuh biasanya. Rata-rata. Jadi rata-rata seperti itu. Nah jadi biasanya kita pertanggung jawabannya lebih kayak alarm tidur dulu 2 jam cicil. Ya, nyicil. Gitu John. Jadi pas bangun, contoh bangun jam 4 jam 5, gimana? Udah seperti ini, udah kita mandi siap-siap jam 6, setengah 7 kita jalan ke venue. Seperti itu. Jadi dari rumah udah jalan ke venue A, ke venue B, ke venue C. Iya. Kontrol aja gitu. Jadi memang kalau udah dekor itu dari hari Jumat itu udah benar-benar cas badan. Istirahat tuh hari Kamis ya tuh biasanya. Karena kalau Jumat udah mulai begadang. Jumat ke Sabtu. Dan acara minggunya sisa tenaga nih yang hari Sabtu. Iya. Buat yang ngecek yang buat nanti hari Minggu itu. Jadi kayak gitu biasanya. Waduh itu belum kalau jam 1 hari yang megang 3 sekalian. Iya, Itu kok jalan kontrol semua. Betul. Nah, tapi kan ada marketing. Iya. Tapi kita tidak bisa lepas dengan kayak marketing, lepas saya begitu. Iya, tetap ada kontrol. Tetap ada quality control. Kayak contoh kayak, ini yang bunga ini kayak kurang banyak nih tambahin. Tapi kita yang tahu seleranya. Iya. Maple tuh seperti apa, touch-nya gitu kan. Jadi kadang kan kayak tukang pasangannya, "Oh, masih ada yang bolong," kita yang kasih tahu. Bahkan kalau SOP kain tuh kadang kain sama kain tuh harus ketutup rapat gini. Nggak boleh kayak terbuka. Ya. Jadi kadang kita kasih peniti. Ini kalau ditambal seperti itu. Betul. Jadi kurang lebih Dekorasi SOP-nya cukup memang. Detail. Detail. Dan justru yang detail-detail itu yang biasa tuh diperhatikan. Iya, kan? betul John. Biasa kalau macam ada celah sedikit orang tuh suka cari kesalahan di situ. Betul banget itu biasa. Makanya kita sebisa mungkin dibanding kita nanti dikomplain di akhir, lebih baik kita capek di depan. Iya. Seperti sebelum dikomplain kita udah bilang, walaupun kita tahu nih sebenarnya enggak, udah lebih baik kita pasang dulu deh. Iya. Kita rapikan sebelum keluarganya datang, pengantin datang. Seperti itu John, betul. Karena biasa tuh orang kalau datang tuh cari celahnya. Cari gitu. celah, cari salah Mana aja. nih yang kurang bagus? Ih, Betul. Dari seperti itu. makanan lah, waduh. Ya, betul. Semua. Biasa kayak gitu. Sesuai atau enggak. Makanya biasanya itu aku selalu kasih hasil dekor yang pernah Maple Decoration bikin. Jadi tesnya memang tes kita. Ya. Nggak ngambil di komputer, yang kayak yang mewah-mewah kita kasih ke pengantin. Jadi untuk dia punya sampel contoh yang sudah ini di Instagram ada semua. Ada semua. Portfolionya semua tuh full di sana. Instagramnya apa kok? Boleh tahu? Nah, Instagram itu Maple Decoration Jakarta. Atau bisa lihat semua. Tuh. Bisa lihat Ya, semua di ya. sana. Dan itu asli dari. Betul, dari tangan dekornya. buatan kita. Bahkan kalau di sana ada juga beberapa yang memang kita belum post, bisa langsung ke marketing ataupun ke saya langsung itu kita biasa langsung japri, kita kasih ini loh yang terbaru yang kita bikin yang kita belum post di Instagram seperti itu jadinya. Keren. Tepuk tangan luar biasa. Ini sebelum Kato mengakhiri Kato punya segmen ini. Boleh. Dalam tahun ini atau kedepannya nih ada target-target apa lagi nih dari Kokodong untuk Maplesnya ini? Oke, kalau untuk target dari Maple Decoration sih sebenarnya berjalan aja. Yang paling penting mempertahankan kualitas, itu satu. Dan rekanan yang sudah ada kita harus pertahankan. Hotel-hotel yang sudah ada. Lalu yang nomor 3 itu ya lebih konsisten, bekerja sama, kalau perlu cari hotel baru lagi, tambah lagi kita rekanan-rekanan hotel lagi. Di Jakarta khususnya, seperti itu sih John. Oke. Untuk pesan-pesan gitu? Kalau pesan-pesan, Ya untuk teman-teman lah yang Pasti WO dong. lah gitu lah. kalau untuk WO semuanya pasti tetap semangat semuanya. Di masa ini bahwa kita dunia jasa. Iya. Yang dimana kita memang kepercayaan kita tuh nomor 1. Iya betul. Yang pasti dipercaya sama si pengantin. Dan yang kedua mungkin pesan-pesan juga buat teman-teman atau saudara-saudara semua yang ada orang-orang Ambon yang ada di Jakarta ataupun ada di Ambon. Mungkin kalian mau nikah next terdekat itu ada event itu Grand Wedding Expo. Nanti Maple Decoration itu ikut di bulan Juli.
Oh, bulan Juli. Di bulan Juli itu di awal, kalau nggak salah tanggal 6 atau 7 itu ada di GCC Senayan. Oke. Jadi siapa yang mungkin mau nikah, teman-teman, saudara yang di lihat-lihat, sana, iya. mau lihat, mau ketemu juga nanti di sana saya pasti ada. Kita komunikasi, kita bisa bicarakan budget juga nanti di sana. Iya. Ataupun aku juga bisa bantu buat kita kan sama-sama saudara nanti bisa kasih tahu, boleh nih pakai yang si A ini juga budgetnya Iya, oke nih, iya. harga bagus, kualitas juga oke. Itu nggak usah sungkan nanti. Bisa DM aja di Instagram Iya. atau datang langsung di GCC nanti Grand Wedding Expo Jakarta. Seperti itu John. Yang mau nikah ya, yang mau nikah. Hans Aldri. Iya. Siapa tahu kan, Siapa siapa tahu. tahu. Yang belum nikah cari dulu. Oke, Ya. Cari dulu pasangannya baru cari WO-nya. Oh, iya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk yang paling luar biasa bintang tamu pada malam hari ini. Terima kasih banget Babe Podcast. Ya, terima kasih kok. Jan, thank you banget. Ya, sudah mau Sama-sama. di tengah-tengah kesibukannya mau Thank you mampir. sama-sama. Babe juga thank you udah kasih kesempatan. Iya. Buat di podcast ini, jujur gue sering nonton banget di Babe Podcast. Wis. Ya kan sekarang di depan kamera Babe Podcast. Oh, ya. langsung. Sukses pokoknya ke depannya. Terima kasih banget. Dekornya gitu semoga nanti ya siapa tahu ya. Ya. Atau nanti main-main ke sana. Pasti dong. Kabarin aja. Pasti tuh. Oke teman-teman, terima kasih juga untuk penonton yang sudah setia menonton Ketemu punya podcast. Semoga teman-teman yang nonton Ketemu podcast kali ini bisa dapat inspirasi. Siapa tahu kalau mau butuh yang di Jakarta apalagi Betul. bisa langsung cek nanti Instagramnya Ketemu taruh di deskripsi. Dan jangan lupa apa Babi? Like, share, dan subscribe. Oke. super. Sampai ketemu lagi di Babe Sampai Podcast jumpa di semua. Ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol Thank you, santai. thank you.